berbagai contoh karya seni lukis dengan narasi-narasi tertentu. Dan kita sekaligus nanti akan melihatnya di dalam karya Mas Fauzi, Mas Andi Asrianto, Mas Mul, dan juga karya Mas Edisu. Untuk teman-teman yang belum saya sebutkan dan sudah mengirimkan karya, silakan mengirim tugas berapa ya di live chat. Baik, rekan-rekan, saya presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas malam ini, yaitu ada Mas Andi Asrianto, ada Mas Badrul Zaman, juga Mas Mul, Mas Yan Wibowo, Mas Ahmad Fauzi, Mbak Ikhwana, Mas Edisu, Mas Sahang Mas Dekusrita, dan Mas Congput. Oke, rekan-rekan, saya akan memberikan materi tentang narasi di dalam lukisan, tapi kita intip dulu ya, kita spill dulu. Tugas-tugas ini karyanya Mas Andi Asrianto, ini Mas Edisu, ini Mas Mul, dan Mas siapa namanya? Mas Ahmad Fauzi. Bentar, Mas Ahmad Fauzi, Hilma ya, Hilma. Mas Ahmad Fauzi itu mengirim di tugas yang ke berapa? Ntar kita lihat dulu. Tugas ke 17. Nah, betul ya. Di tugas ke 17. Baik. Alhamdulillah di kelas sudah ada Mas Mul, Mas selamat malam Pak Denny hadir. Terima kasih Mas Mul, Mas Kusrita, Mas Kus kemana ini? Langsung Mas Kusrita. Malam Pak Denny dan kawan-kawan hadir. Terima kasih Mas Kusrita. Juga ada Mas Andi juga tidur, maning po. Semalam Mas Andi mau ke pameran ternyata ketiduran. Alhamdulillah kalau sekarang sudah hadir ya. Baik, rekan-rekan kita lihat dulu nih, bagaimana membuat narasi di dalam pameran. Narasi dalam hal ini tentang apa yang diungkap suatu lukisan. Lukisan itu menarasikan atau mengungkap hal apa dan bagaimana cara mengungkapnya. Tentu nanti kita akan melihat kelemahan dan kelebihan bahasa visual. Kelemahan dan kelebihan bahasa visual sehingga kita juga ketika tahu itu memang tidak bisa diungkap oleh bahasa visual, hanya bisa diungkap lewat bahasa verbal atau bahasa teks, ya kita menyadarinya bahwa itulah kemampuan dan sekaligus kelemahan bahasa visual. Untuk itu saya sampaikan dulu beberapa karya teman-teman ya. Dan terima kasih ini Mas Kusrita ya, lagi ambil kupu dulu Mas Ul ya. Mas Mul Jos, Mas Kus kopi nih ya. Kemarin Mas Kusrita dan teman-teman Painting Explorer Jabodetabek udah membuat N-Plan R ya. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Selamat malam Mas Congput, juga Mas Mul. Wah, semalam diarep-arep Mas dosen loh, Mas Andi ya. Tadi sudah japri saya, ternyata ketiduran ya. Padahal sudah ngajak anak istri. Baik, ini kita coba lihat dulu karya pertama. Adalah karya penangkapan Diponegoro Raden Saleh. Mengapa kita tahu bahwa ini penangkapan Diponegoro? Untuk konteks orang Indonesia, ini akan sangat jelas.
yang Diponegoro mana, Diponegoro lawan siapa, itu di dalam konteks Indonesia sudah sangat jelas bahwa ini ada Diponegoro yang memakai pakaian model jubah ya, tidak memakai pakaian-pakaian belangkon, juga tidak memakai batik misalnya gitu. Ini karena di Indonesia figur Diponegoro sudah terkenal. Dan siapa lawan Diponegoro? Lawan Diponegoro Belanda. Nah, itu sudah terkenal. Coba kita bawa lukisan ini ke misalnya kemana ya? Ke Ethiopia gitu ya. Meskipun dijuduli penangkapan Diponegoro, ya mereka tidak tahu melihat lukisan ini, mereka nggak tahu ya. Mereka harus browsing-browsing dulu, membaca cerita Diponegoro itu siapa, mengapa ditangkap, bagaimana ketika ditangkap. Kalau kita orang Indonesia yang sudah sering membaca sejarah Indonesia akan sangat tahu ini peristiwa yang terjadi di Magelang. Diponegoro dijebak yang awalnya itu katanya mau berunding ternyata ditangkap. Nah, mengapa kita tahu ya? Karena kita sudah memahami konteksnya, kita sudah memahami latar belakangnya. Dan sang seniman yaitu Raden Saleh berusaha menghadirkan bahasa-bahasa visual yang menopang cerita atau riwayat dari sejarah penangkapan Diponegoro. Misalnya begini, Diponegoro dilukiskan seperti ini, dengan bajunya yang khas ya, dengan jubah, dengan pakaian gaya para pejuang dari khilafah Utsmaniyah, gitu kan. Ini kan tokoh-tokoh Utsmaniyah juga pakainya seperti ini. Nah, kalau misalnya Diponegoro itu diungkap dengan bahasa visual yang tidak seperti ini ya tidak dipahami. Misalnya Diponegoronya dipakein jas dengan dasi ya gitu kan. Ini mesti menjadi tidak Diponegoro. Jadi bahasa-bahasa ungkap juga diperlukan. Demikian juga untuk membedakan mana Belanda dan mana Indonesia ya. Ini kalau saya tidak akan tidak akan membawa pembahasan ini dengan lukisan Pineman yang Diponegoronya tampak loyo, di sini Belandanya dibuat kerdil dan sebagainya. Itu kontroversial ya. Tapi saya ingin membahas ini dalam konteks bagaimana bahasa visual itu mendukung narasi yang akan diungkapkan. Misalnya Belanda-Belandanya ini ya pakai baju ala Belanda, Indonesianya yang memakai baju-baju ala Indonesia. Bangunannya, alamnya juga dibuat sesuai dengan konteks saat Diponegoro itu ada, saat Diponegoro hidup, saat Diponegoro itu ditangkap. Sehingga kita mesti cermat ya, apalagi di dalam lukisan sejarah itu kita mesti cermat di dalam ini pakaiannya seperti apa, warna-warnanya seperti apa. Nah itu mesti kita cermati. Nah kita akan tahu ini karena kita sudah tahu konteksnya. Nah kalau kita tidak tahu konteksnya, ya lukisan ini menjadi belum bisa berbicara. Untuk bisa berbicara, ya kita mesti mempelajari. Nah, berbeda dengan bahasa verbal, dengan bahasa teks. Nah, bahasa teks itu dia bisa menerangkan kan waktu yang digunakan dalam tanda petik ya, waktu yang digunakan untuk menerangkan itu kan panjang. Bahwa Diponegoro itu berasal dari sini, keluarganya ini, alasannya Diponegoro melawan Belanda itu begini dan begitu, itu suatu buku bisa menerangkan. Dan itu butuh durasi yang panjang untuk memahami itu secara teks. Nah, berbeda dengan lukisan. Kalau lukisan ini sekali tampil itu semua sudah
sudah diwujudkan. Nah, ini kelebihannya lukisan. Kalau coba bayangkan kalau ini diwujudkan di dalam teks, itu panjang sekali menceritakan tentang bangunannya yang warnanya putih dengan pilar yang bulat, dengan lampu-lampu kaca, dengan pakaian yang seperti ini, seperti itu, dengan background ada pemandangan, ada gunung. Wah, itu panjang sekali. Nah, maka bisa saling mengisi kan di dalam buku misalnya itu diperlukan ilustrasi visual agar bisa merangkum kisah. Nah, ini contoh ya di konteks Indonesia lukisan ini narasinya akan sangat mudah dipahami. Nah, sekarang kita lihat ini. Apakah teman-teman memahami ini kalau nggak ada judulnya misalnya? Kalau nggak ada judulnya, ini apa ya? Tapi begitu ada judulnya, judul itu menjadi jangkar ya, anchor. Jangkar untuk merangkum peristiwa ini yang melukis Jacques Louis David, alirannya neoklasikisme, judulnya The Death of Socrates. Kematian Socrates. Wah, kita langsung tahu. Kenapa ya? Karena cerita tentang Socrates sudah sangat terkenal. Bagaimana ketika Socrates itu diracun oleh negara ya, karena dianggap Socrates itu menghasut anak-anak muda ya, dengan pikiran-pikirannya. Ini Socratesnya. Si penjaga penjaga bui ya, penjaga penjara itu sebenarnya sudah memberi kesempatan kepada Socrates untuk dia pergi ya, untuk dia melarikan diri. Tapi Socrates nggak mau, dia mau menghadapi ini. Dan dia yakin akan hidup lebih abadi meskipun makan minum racun ya, dia dibunuh dengan cara minum racun ketimbang pemimpin negara saat itu kan, yang sekarang kita juga sudah nggak tahu itu, tapi Socrates dibicarakan terus. Maka penjaganya ini digambarkan ya dengan memberikan racun ya. Karena saya pernah melukis ini, saya plesetkan ya. Saya memberi madu, memberikan racun dengan wajah yang tertunduk. Dan kita bisa menerka siapakah yang ada di depan ini ya, tokoh ini. Nah, karena apa ya? Karena kita sudah tahu cerita tentang Socrates. Socrates punya murid namanya Plato. Nah, nanti Plato punya murid namanya Aristoteles. Nah, Socrates itu filsuf yang tidak menulis. Sementara pikiran-pikirannya itu ditulis oleh Plato. Nah, maka Plato di sini digambarkan dia sangat bersedih dan di bawahnya ini ada catatan-catatan. Ini adalah tulisan-tulisannya, pemikiran-pemikiran Socrates. Nah, artinya kita bisa menangkap adegan ini ya, karena kita tahu ceritanya. Nah, cara melukiskan adegan itu juga tepat ya. Misalnya ya, penangkapan di Diponegoro kalau digambarkan Diponegoronya sudah masuk di dalam ruangan yo nggak tepat ya. Ini contoh ekstrim ya. Atau Diponegoronya belum datang gitu ya. Penangkapan Diponegoronya belum datang, atau penangkapan Diponegoronya sudah di dalam gedungnya ini ya, nggak tepat ya. Berarti momentumnya ya yang pas, yang pertama kali Diponegoro sedang menghadapi pengikut-pengikutnya dan sedang menantang Jenderal Dekok yang ada di depannya. Nah, demikian juga ini ya, kalau kematian itu ya, kalau pembunuhan, kematian itu kita bisa memikirkan mau dilukis sebelum dibunuh, saat dibunuh, atau setelah dibunuh. Nah gitu. Jadi kuncinya apa? Kita tahu ini adegan ini, narasi ini, karena kita sudah tahu ceritanya. Nah, ini misalnya ya. Ini lukisan terkenal Pablo Picasso, judulnya Guernica. Apakah teman-teman tahu ini? Kalau sudah membaca tahu, karena ini lukisan yang sangat terkenal kan. Ini adalah perang saudara di Spanyol, di kota namanya Guernica. Nah, kita lihat di sini ada bahasa-bahasa visual ya.
yaitu tulisan-tulisan korban yang ditulis di korannya saat itu. Dan kita melihat adanya figur-figur yang jatuh, yang menjerit, ada pedang yang patah, ada kuda yang meringkik, itu kan bahasa ungkap ya, visual untuk mendukung narasi atau kisah tentang peristiwa ini. Baik, terus, nah ini kan semuanya kan sejarah. Ini sejarah penangkapan Diponegoro. Kita yang tahu di Indonesia langsung mudeng. Ini kisah di Yunani kuno tentang pembunuhan Socrates. Kita yang sering baca filsafat, sejarah filsafat akan tahu. Ini tentang perang di Spanyol. Perangnya tidak terlalu terkenal, yang lebih terkenal adalah lukisannya. Jadi kita perlu membaca dulu. Nah, sekarang ini teman-teman, apakah teman-teman tahu? Kalau teman-teman sudah membaca ya pasti tahu. Kalau belum baca, belum pernah diberitahu, ya kita cuma menerka-nerka. Yang ada di situ adalah hanya gambar wanita ya, yang tidak berdiri ya, tubuhnya di bawah di tanah ya, tanah yang ada rumput-rumput keringnya, sementara di kejauhan ada rumah. Ini kenapa wanitanya ini merangkak? Ya kita kalau nggak baca ceritanya memang nggak tahu. Itu ke daya atau kemampuan bahasa visual memang tidak seperti bahasa teks, bahasa verbal. Kalau bahasa teks, penulis bisa menerangkan panjang lebar kenapa wanita ini merangkak, mengapa di sana ada rumah. Ternyata wanita ini ya, ini judulnya Christina's World, Dunia Christina, dilukis oleh Andrew White. Jadi Christina ini adalah tetangganya Andrew White ya, kenalannya Andrew White, yang dia itu lumpuh, dia itu tidak bisa berjalan, dia itu punya penyakit polio, sehingga ketika dia mau pulang ke rumahnya, ini rumahnya, itu dia harus merangkak jauh, merangkak jauh. Saya pernah bikin plesetan lukisan ini, rumahnya saya dekatkan gini, saya bawa, tapi dengan menghirungkan perspektif. Jadi rumahnya sampai sini jadi kecil sekali ya. Rumahnya jadi sangat kecil. Ya kapan-kapan ya saya unjukin. Jadi rumahnya saya bawa ke sini. Tapi yang pengen saya ceritakan bahwa ini kita tahu narasinya setelah kita membaca. Cuma problemnya begini teman-teman. Keahlian sang pelukis adalah menangkap momen itu, menangkap momentum, menangkap peristiwa. Ketika menggambarkan betapa susahnya Christina ini pulang ke rumah, itu dia menggambarkan dengan jarak yang begitu jauh. Rumahnya kecil di sana, itu kan memberikan persepsi kepada penonton bahwa ini perjuangan yang berat untuk pulang saja ke rumah. Sementara dia harus merangkak di tanah. Coba kalau ini digambarkan berjalan gitu juga, ngomong folio kok berjalan kan gitu kan. Nah, maka cara seniman di dalam mengungkapkan apa yang diinginkan, nah itu keahliannya di situ. Demikian juga ya, ini misalnya kita lukis Kristinanya jauh terus rumahnya yang dekat, kita melihat dari jendela gitu ya. Kristinanya ada di sana jauh. Dibalik gitu ya perspektifnya, atau shoot angle-nya kita balik ya. Ini kan angle-nya kita di belakang Christina, terus Christinanya mau menyeberang. Kalau angle-nya kita balik, kita ada di rumah melihat ke jendela atau ke pintu, terus Christinanya ada di kejauhan. Oh itu kurang terasa. Itu seperti seorang penonton, seorang penghuni rumah yang melihat Christina. Kalau ini kita bisa merasakan tentang Christina itu. Bagaimana Christina itu mesti pulang ke rumah. Nah, sekarang kita lihat ini. Jadi narasi tidak selalu harus dengan
figur ya, figur manusia maksudnya. Oke. Nah ini Mas Andi bisa mengambil pelajaran juga ya, bisa mempelajari dari Van Gogh ya. Eh, Mas Andi kan bagaimana benda-benda itu dinarasikan tanpa figur manusia itu bagus sekali ya. Ini misalnya Van Gogh. Van Gogh ini sepatu. Kalau kita nggak baca juga nggak tahu juga ya. Kita mesti makanya kenapa kritik seni, kuliah kritik seni ketika di kuliah seni lukis advance itu perlu ada subject matter, perlu ada konten ya, karena biar kita tahu konteksnya. Kalau nggak tahu kritik seninya nanti kurang. Nah, apa narasi yang ada di belakang sepatu bodol ini itu menggambarkan betapa Van Gogh atau keluarganya itu seorang pekerja dan miskin. Nah, gitu. Seorang pekerja dan miskin. Kalau dia orang kaya, pasti sepatunya nggak seperti ini. Sepatunya sepatu-sepatu yang dipakai untuk orang-orang pekerja kantoran misalnya, yang bentuknya masih bagus gitu kan. Terus bukan juga sepatu yang sudah tua, sepatunya baru. Nah, ini goresan-goresan hanya dengan sepatu kita bisa merasakan suasana bahwa ini adalah dipakai oleh orang-orang yang miskin, nah gitu kan. Kehidupan pas Van Gogh kan terkenal sebagai kehidupan miskin, keluarga kehidupan di desa ya, meskipun nanti akhirnya dia pergi juga ke Paris gitu ya. Nah, sekarang ini teman-teman ya. Jadi ini tahunya juga dengan bagaimana membaca, bagaimana dengan judul. Ini sekarang. Ini karyanya Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Judulnya Locke, L-H-O-O-Q, Locke. Tahun 1919. Ini apa? Nah, kita langsung tahu juga karena yang ini adalah ada karya merespon lukisan terkenal. Nah, lukisan terkenalnya kita sudah tahu, yaitu Mona Lisa. Kita tahu Mona Lisa dengan berbagai macam apa ya ceritanya, isunya ya, tentang senyumnya siapa Mona Lisa, tentang pencuriannya dan sebagainya. Terus si Marcel Duchamp ini merespon ini aslinya ini adalah ini ya postcard, kartu pos gambarnya Mona Lisa, terus dia kasih kumis ya, dia kasih kumis, kasih jenggot ya, terus ditulisi ya. Akhirnya ini menjadi karya seni atau enggak seni kontemporer atau biasa nanti disebut seni postmodern. Nah, narasinya di mana? Narasinya bukan lagi pada cerita tentang siapa Mona Lisa, ada kisah apa kan. Kalau tadi kan semuanya ini kan ada kisah-kisah tertentu kan. Ini Christina kisahnya begini, Guernica kisahnya begini, Socrates begini, Diponegoro begitu gitu kan. Kalau ini enggak. Ini tidak sedang bercerita siapa Mona Lisa, tetapi narasinya adalah sedang mengolok-olok seni modern, sejak seni Renaissance, seni klasik, seni modern sedang diolok-olok. Bagaimana Marcel Duchamp itu pengen menghadirkan suatu nilai artistik tersendiri, nilai estetis yang baru, yaitu yang disebut sebagai fond objeknya, fond objek atau objek temuan. Kalau dulu seni itu harus dengan kreativitas, dengan dibuat sendiri. Sekarang seni itu bisa aja mengambil apa yang sudah jadi, bisa aja seni itu memanfaatkan artisan. Maka dia tidak perlu lagi, tidak peduli lagi nih karyanya siapa, karyanya Leonardo da Vinci yang sudah dibuat berapa sekitar 400 tahun yang lalu ya, kalau dari 1900, karena Mona Lisa kan sekitar 1500-an ya. Maka yang narasi yang dimaui adalah bagaimana karya itu bisa merespon dari karya yang ada. Maka nanti ada semboyan kalau di seni modern gitu, shock of the new ya, pernah saya sampaikan, mengagetkan dengan sesuatu yang baru, mengagetkan dengan
suatu kreativitas. Kalau di dalam seni postmodern itu shock of the old, mengagetkan dengan sesuatu yang lama. Maka narasi yang ingin disampaikan adalah dia ingin mengubah mindset estetika, mindset tentang nilai-nilai artistik. Nah, bukan lagi cerita tadi kan, tidak seperti cerita Diponegoro, cerita Sokrates, bukan seperti itu, tapi tentang nilai di dalam karya seni itu sendiri yang sedang diceritakan atau dinarasikan atau sedang didiskusikan, sedang diwacanakan. Nah, sekarang ini misalnya, ini lukisannya Paul Cézanne. Paul Cézanne itu pelukis pasca impresionis yang ini nanti menginspirasi Pablo Picasso untuk melukis kubisme. Nah, teman-teman, apakah yang sedang dinarasikan Paul Cézanne? Ya, dia sedang melawan lukisan-lukisan lanskap yang telah ada. Kalau lukisan-lukisan lanskap yang telah ada ya saat itu ya, baik pada masa impresionis, apalagi sebelumnya ya, lukisan-lukisan lanskap pada masa romantikisme kan, dengan penuh drama-drama seperti itu. Ini sekarang dilihat dengan cara dianalisis. Ya, ini seperti kemarin ya, kita mempelajari tentang seri lukisan kubisme yang nanti dikembangkan oleh Picasso. Lalu ini lukisannya dianalisis, dilihat materialnya, David. Ini palsu, justru pengen menghindari itu. Halo Mas, yeah. Halo. Oh, suaranya. Oh, oke. Halo, sekarang gimana? Halo. Wah, mohon maaf ya. Wah, ini masih kemalu panjang. Pak, dalam lukisan Diponegoro adalah betul dua versi. Oke. Bentar, saya sekarang gimana Mas Kos? Semoga suaranya udah bagus ya. Halo, sekarang gimana? Semoga tadi berarti gimana ya? Tadi tertangkap nggak apa yang saya sampaikan? Berarti tadi gimana? Aduh, ini sejak awal ya, kemeresak sejak awal nih, teman-teman ya. Wah, kalau sejak awal harus saya ulangi sebentar. Saya cek dulu ya. Siapakah yang ada di depan? Oh enggak ya. Oh enggak sejak awal nih. Oke. Halo? Sudah oke, Pak. Ya? Sudah oke. Tadi kemereseknya tidak sejak awal, Mas? Mas. Oh ya sudah, baik. Yang tadi ketangkap berarti ya? Baik. Terima kasih banyak. Nggih, matur nuwun. Oke. Baik, kita lanjutkan gitu, teman-teman. Saya jawab juga ini ya. Saya lanjutkan dulu, terus nanti pertanyaan-pertanyaan saya jawab ya. Saya lanjutkan ya. Ini seperti yang dipakai Mas Gusrita ya, yaitu formalisme. Ini Piet Mondrian tidak sedang mau bercerita tentang seperti kisah Diponegoro, tidak juga
pengen berkisah seperti penangkapan Sokrates, tidak ya. Justru dia pengen menghilangkan itu. Justru dia pengen lukisan ini dikembalikan menjadi lukisan. Warna menjadi warna. Warna tidak ada artinya. Warna merah ya warna merah. Warna putih ya warna putih. Biru ya biru. Kuning ya kuning. Maka judulnya Composition with Red, Blue, and Yellow. Dia tidak pengen ada narasi. Dan dia tidak pengen juga di dalam lukisannya itu menjadi ada ilusi-ilusi kejauhan, ada aerial perspektif, ada jauh, ada background, ada foreground, ada middle ground. Dia tidak mau itu. Dia pengennya kembalikan lukisan itu datar ya menjadi datar. Lukisan itu warna itu tidak ada artinya ya sudah, tidak usah membuat arti-arti tertentu di dalam warna. Nah, narasinya di situ ya. Narasinya adalah bagaimana mengembalikan warna kepada warna, mengembalikan bentuk kepada bentuk, tidak berusaha untuk dimakna-maknai. Nah, itulah yang disebut formalisme dan itulah yang dipilih oleh Mas Kustrita di dalam karya-karyanya. Nah, teman-teman, jadi narasi tidak selalu berupa cerita-cerita tadi. Dan ini saya coba membuat ya karya yang saya memilih bahasa visual yang kemungkinan besar sudah dipahami oleh semua orang, yaitu Ka'bah ya, di tengah Ka'bah terus membulat, memutar seperti ini. Ini alhamdulillah apa orang ada kolektor yang langsung melihat, memahami ya. Saya pikir ini bahasanya sederhana kan, ada Ka'bah, apalagi dijuduli kiblat gitu ya. Tidak dijuduli pun ya orang sudah tahu, terus dikelilingi oleh masjid-masjid dari berbagai negara, dari berbagai wilayah, berarti semuanya menghadap kiblat. Yang pengen saya sampaikan adalah saya mencoba mencari bahasa visual yang itu secara konteks itu sudah dipahami banyak orang dan tanpa suatu narasi teks verbal mereka sudah tahu bahwa ini tentang ini, gitu. Tetapi apakah lukisan harus seperti ini, harus lama seperti ini? Tentu tidak kan. Nyatanya ini narasinya bukan tentang satu kisah tertentu. Ini juga tidak sedang menceritakan sesuatu, tetapi sedang mengubah mindset tentang nilai artistik. Apalagi ini kan LHOOG-nya Marcel Duchamp itu. Tetapi ada narasi-narasi yang sifatnya seperti cerita, sejarah, novel, cerpen, gitu. Oke, sekarang saya coba jawab ya teman-teman ya. Mana tadi? Mas Mul, Pak, dalam lukisan di Ponggor ini apakah betul ada dua versi? Betul, Mas. Bahkan saya pernah itu makanya tadi saya ceritakan kan, saya tidak mau ke sana biar fokusnya pada narasinya. Ada versi yang lain itu disebut sebagai karyanya sebelum Raden Saleh melukis ini, ada seorang pelukis namanya Pineman melukis di Ponorogo juga. Judulnya ini, kalau ini kan perlawanan di Ponorogo. Kalau yang Pineman itu The Submission of Diponegoro, penyerahan di Diponegoro, yang di situ digambarkan Diponegoronya loyo. Nah, itu pelukisnya namanya Pineman. Diponegoro, orang Belgia, negara painting. Pineman. Nah, ini dia. Nah, ini pernah saya buat, saya gabungkan ketika saya senang melukis melukis parodi ya. Ini saya gabungkan, saya ada videonya, saya gabungkan. Nanti coba saya share ya teman-teman ya di grup WA, bagaimana saya menggabungkan lukisan Diponegoronya Pineman dengan Diponegoronya
eh, Raden Saleh yang ini sering digambarkan terlihat loyo dan sebagainya. Itu nggih. Tetapi saya memang tidak membahas itu karena saya ingin fokus pada narasinya. Nah, karena ada yang tanya sekarang saya sampaikan. Ini dilukis sebelum Raden Saleh melukis itu. Maka banyak yang menarasikan lukisan penangkapan Diponegoro Raden Saleh itu melawan Diponegoronya Pineman yang tampak loyo. Maka di dalam Diponegoronya Raden Saleh itu tampak tegar. Dan Belandanya dibuat kerdil-kerdil karena untuk mengerdilkan Belanda. Meskipun ada yang mengatakan, enggak juga lah. Itu mungkin juga kelemahan di Raden Saleh di dalam membuat anatomi. Ada juga yang seperti itu kan, karena beberapa uh, anatomi Raden Saleh tidak selamanya tepat dan itu. Ada juga wacana seperti ini. Saya juga pernah membahas ya ketika dikaitkan dengan nasionalisme Indonesia. Diponegoronya Raden Saleh dianggap sebagai lambang atau perwakilan nasionalisme Indonesia gitu. Saya pernah ungkap juga ini pas saat itu langsung saya live dari makamnya Raden Saleh. Di makam Raden Saleh itu ada ilustrasi, ada lukisan saya ya, print lukisan saya yang menggambarkan, yang menggabungkan ini lukisan Pineman dengan Raden Saleh ini, yang saya katakan ahistoris kalau Diponegoro itu, kalau Raden Saleh itu pengen mengungkap nasionalisme Indonesia karena saat itu nama Indonesia belum ada. Nama Indonesia itu kan baru dari kata Indos dan Nesos. Indos itu India, Nesos itu pulau-pulau. Orang Barat itu tahunya dulu itu yang dicari India. Tapi ketemunya India yang berpulau-pulau, maka disebut Indos Nesos ya. Jadi Indonesia. Gitu nggih, Mas Mul. Waalaikumsalam. Hadir Mak. Halo Mas Congput, sudah lama tak berjumpa. Iya Mas Mul, belum sempat ya. Pak, di tempat saya kemresek. Oh ini tadi sudah ya. Sudah jelas sudah. Oke, mulai dari Dusam Pak. Oke. Kalau Marcel Dusong tadi aneh ya. Uh, Berarti itu saya ulangi yang di situ ya. Saya ulangi yang di situ. Ini Marcel Dusong ini narasinya adalah bagaimana dia melawan seni seni modern maupun seni sebenarnya ini kalau ngomong seni modern itu di dalam seni lukis itu kontroversial ya, maksudnya banyak versi. Ada yang mengatakan sejak masa impresionisme, ada yang mengatakan sejak masa Renaissance ya. Taruhlah ini Renaissance, si Leonardo da Vinci ya, membuat Mona Lisa. Itu kan selalu setelah Renaissance ya, nanti ada barok, ada manierisme, barok, rokoko, neoklasik, terus romantikisme, terus realisme, terus impresionisme, terus nanti ada post impresionisme, ada abstrak, ada minimalis art. Nah, terus ke konseptual art ini ya, konseptual art Duchamp yang disebut sebagai pendahulu kontemporer atau postmodern. Nah, ini yang dilakukan, narasi yang sedang dilakukan oleh Duchamp, Marcel Duchamp itu bukan lagi cerita-cerita seperti tadi, tidak cerita-cerita seperti Raden Saleh, tetapi bagaimana narasi melawan cara pandang estetika. Nah, dia menghadirkan apa yang disebut sebagai font objek. Seni itu bisa saja diambil dari sesuatu yang sudah jadi. Nah, maka yang lebih terkenal dari ini, dari Marcel Duchamp itu kan yang WC itu kan paturasan, yang tempat kencing yang ditempatkan secara terbalik. Itu enggak. Baik, sudah ini. Bismillah. Nah, teman-teman, coba kita lihat ya karya teman-teman dari sudut pandang itu ya. Nah, contohnya ini ya. Contohnya, kenapa
saya minta teman-teman mengumpulkan deskripsi ya. Kalau nggak ada deskripsinya, nggak ada judul, nggak ada keterangan, ya kita nggak tahu ini. Misalnya karyanya Mas Mul, yang kita tahu adalah eh, begini. Unsur visualnya dulu. Unsur visualnya kalau artistiknya ya kita bisa menilai lah ya. Ini artistik, warnanya menarik, goresannya liar, bentuknya aneh, itu kita tahu. Tetapi apakah itu maksudnya kan kita nggak tahu ya. Sebagaimana kita nggak tahu misalnya tentang dunia Kristina tadi. Nah, atau kalau toh kita tahu, ya sejauh yang kita punya informasi, misalnya Mas Mul tentang waktu, tapi waktu ini ngopo ya? Atau kita bisa menebak-nebak dari unsur visual yang ada. Oh ini ada dua figur. Figurnya yang ini kok ada lancipnya apa ini manusia burung gitu. Kok salaman yang ini tangannya menjangkau jauh gitu. Terus ini kok ada binatang seperti rusa tapi juga seperti anjing. Nah, ini apa? Terus ini ada tiga tokoh di bawah ini apa? Nah, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Yang bisa kita tahu ya eh, apa nilai-nilai artistiknya. Kalau nilai artistiknya persoalan visual ya tentu kita bisa bisa menangkap. Nah, coba kita lihat ya karyanya Mas Edi. Kalau di situ ada anchor, ada jangkar-jangkar visual, kita bisa memahami. Taruh lagi kita nggak usah baca dulu judulnya ya. Kita nggak usah baca judulnya, kita tidak membaca deskripsinya, tetapi kita pahami ya dari tanda-tanda. Kalau eh, merah ceprot gini nih, wah ini bisa jadi darah ya, atau ledakan. Terus kalau kita lihat ini ada beberapa bentuk ini seperti masjid ya. Masjid. Ya, ini ada orang yang tertidur, tapi apakah ini tertidur atau meninggal? Kita lihat-lihat lagi ya. Kita lihat-lihat lagi. Masjidnya ini masih seperti masjid-masjid yang ada di Indonesia. Nah, coba bayangkan ya. Misalnya begini, ini masjidnya ini dibuat khas Dome of the Rock. Ini kan kalau Dome of the Rock kan bentuknya tidak setinggi ini ya, maksudnya proporsinya itu eh, bola gitu ya, itu separuhnya parabola lebih kecil lagi. Nah itu Dome of the Rock. Terus di sini tidak miring ya, tidak seperti musola, tidak seperti musola di Indonesia, tapi lurus ya. Nah kalau ini Dome of the Rock, orang langsung tahu, wah ini Palestina kan gitu. Ini Palestina. Apalagi kalau misalnya ini dibuat orang tidak sekedar tidur ya, tetapi meninggal misalnya seperti itu. Atau kalau yang kemarin Mas Edi ada itu ya, paragliding itu ya, para layang itu mengingatkan kita karena serangan tanggal 7 itu begitu menggoncang ya, menggoncang Israel maupun dunia yang bisa mengagetkan dunia tentang ternyata Israel tidak sehebat yang dibicarakan. Nah, ketika ada tanda-tanda visual seperti itu kita tahu. Tetapi ini mungkin ya dari konteks yang sekarang sedang rame ya, karena dibaca sekarang yang sedang rame, kita mungkin bisa menghubungkan dengan Palestina. Tetapi belum begitu jelas karena anchor-nya nggak jelas. Eh, Seperti tadi ya, kalau misalnya Diponegoro itu dibuat tidak memakai pakaian yang biasa dipakai di Diponegoro, ya kita tidak bisa mengetahui kalau itu Diponegoro. Nah, coba kita baca ya. Mas Ediso genosida. Nah, ini sudah mulai kan. Begitu dikasih anchor genosida, kita langsung ke arah, oh ini kemungkinan Palestina. Tapi kan belum tentu kan, karena genosida juga tidak hanya di sana. Nah, oke. Akrilik di kanvas. Nomor 2 dan 3 sebagai merespon goresan
cat di kanvas dengan menghubungkan tema yang lagi viral lah. Mulai ini lagi viral, yang lagi viral ya Palestina. Kita tahu itu dari narasi kan, tahu itu dari teks, bukan dari bahasa visual. Kita baca lagi ya. Menggambarkan Gaza, oh sudah jelas, ini tentang Gaza. Menggambarkan Gaza yang porak-poranda diserang dari udara oleh Zionis Israel yang menyerang masyarakat sipil, rumah sakit, masjid. Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suku bangsa Palestina dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa Palestina yang dilakukan oleh Israel. Nah, kalau kita sudah jelas seperti itu ya bahwa ini memang persoalan Palestina yang sekarang sedang dihancur leburkan oleh Israel, meskipun Hamas bisa menahan serangan daratnya, saya mencoba mengikuti itu menit per menitnya. Dari segi visual, nah mulai ini kalau menggambarkan Palestina seperti ini, kayaknya ada yang kurang tepat karena ini kan gambaran-gambaran tentang kengerian perang ya, gambaran-gambaran tentang bagaimana genosida seperti yang tadi diceritakan, ditulis. Nah, kalau kita disuguhi genosida dengan warna hijau yang segar seperti ini kurang menimbulkan persepsi tentang kengerian. Ini kan kesannya kan hijau ya, hijau-hijau yang segar seperti pemandangan gitu kan. Coba kita lihat ya, kalau dari video-video yang ada di Gaza itu kan cenderung coklat, kuning ya, apalagi sedang dibom itu ya, kuning di tengah-tengahnya, merah, hitam, gelap yang lain, terus yang lain terkena kilatan-kilatan kan, hijaunya kurang terasa atau justru tidak memakai hijau. Nah, terus kalau kita lihat betapa kerusakannya itu mungkin bagaimana puing-puing itu dilukiskan ya. Bisa jadi melukisnya dari bawah atau dari atas. Nah, kalau dari atas perlu studi benar ini kan bagaimana terasa puing-puing. Kalau kita bikin masjid atau Dome of the Rock misalnya, ya tidak seperti masjidnya yang ada musola-musola di Indonesia. Bagaimana serangan udaranya ya kita gambarkan ketika pesawat itu menembakkan pelurunya, itu masih perlu di-study terhadap bahasa visual ya, anchor visualnya untuk karya genosida atau karya penyerangan Israel, pembumi hangusan Gaza oleh Israel. Sementara juga kalau mau komplek lagi ya, bagaimana Hamas itu bisa melawan Israel yang begitu diagung-agungkan. Nah itu bisa aja dimunculkan ya dengan misalnya terowongan misalnya atau itu Metro Gaza itu ya, terowongan-terowongannya itu. Ini sudah 2 kali ya, apalagi kalau Mas Edi mau mengolah itu lebih dalam lagi ya bisa itu ya, tentang kehidupan terowongannya itu kan, misalnya begitu. Dengan demikian apa? Ini dari bahasa ungkap visualnya yang belum mendukung, apalagi kalau ini misalnya letusan gitu ya, Mas Edi kan dengan ini ya cipratan yang direspon atau terjadi dengan sendirinya itu bisa jadi ya kalau memakai efek ini ya pas ledakannya itu selain cipratan juga wet on wetnya akrilik ya misalnya seperti itu bisa diolah ya. Jadi bagaimana mengungkapkan ide kita secara visual. Oke. Sekarang coba ya dari pembahasan tadi kita baca miliknya Mas Andi Asrianto ya. Andi Asrianto sebatang 2023 80 kali 60. Akrilik di kanvas
ruang, subjek maternya ruang. Kontennya sebatang ungkapan keseharian yang akrab dengan para perokok. Sebab biasanya diucapkan ketika akan mengakhiri sesuatu hal, entah itu percakapan atau hanya dalam sendaguro. Sebat sendiri memiliki arti yang lebih luas bagi perokok. Kepuasan dalam setiap sedotannya kadang menjadi jembatan untuk mencari inspirasi atau hanya sekedar teman melamun. Lamunan ini yang mendasari pemikiran dari lukisan ini. Melamun tentang kemapanan yang digambarkan dengan meja berisi buah menyegarkan, ikan segar, dan batangan emas yang sangar. Dan tentunya sebatang rokok dan secangkir kopi awal dari semua lamunan. Tanda tiada lagi keraguan secara finansial. Lamunan yang pernah terbayang dan akan terus diperjuangkan untuk diwujudkan. Baik. Dari visual dulu ya. Dari visual ya, dari bahasa ungkap visualnya, kita sudah melihatnya itu ya. Ada rokok lah, ada makanan itu ya, yang tadi disampaikan. Dan dari segi warna, jadi visual ya, terlepas dari tadi, wah apik banget ini mas, ya apik banget ya. Goresannya, ini yang saya maksud ya. Bagaimana Mas Andi sudah mulai menghadirkan goresan-goresan yang tidak sekedar hafalan. Ini kan penak banget kan? Antara mejanya ya dengan karpetnya ini berbeda, goresannya berbeda. Bahkan karpet yang terkena bayangan dengan karpet yang tidak terkena bayangan berbeda ya kan. Terus ini lantai atau bagian di bawahnya karpet ini juga berbeda lagi ya. Terus dindingnya ini juga ini terasa enak ya, terasa tidak hafalan. Jauh dengan yang dulu. Kalau dulu kan pasti di sini ada garis cengklong brek kan gitu kan. Cengklong cengklong grek, cengklong cengklong itu semua kan. Semua dihafal seperti itu. Kalau ini enggak. Ini enaknya. Ini enak sekali. Bagus banget ini ya. Visualnya menarik. Nah, sekarang persoalannya begini. Karena kita mengungkap narasi ya. Mas Andi kan pengennya ini adalah suatu lamunan dan terutama center of interest-nya rokok. Nah, bagaimana mengungkapkan rokok itu menjadi sesuatu yang center of interest, menjadi yang utama, menjadi bahan untuk melamun kan gitu kan tadi kan disampaikan begitu ya. Kalau di sini apa yang terjadi? Rokoknya ini relatif sama ya, kedudukannya. Rokoknya ini relatif sama kedudukannya dengan makanannya, dengan minumannya kan gitu. Nah, bagaimana agar rokok ini bisa menjadi center of interest? Nah, itu bisa Bapak memakai bahasa namanya hiperbola. Hiperbola itu dilebih-lebihkan. Majas di dalam salah satu bahasa ungkap visual bisa ini ya, dilebih-lebihkan. Ya, sebenarnya seperti dalam bahasa ya, kalau dilebih-lebihkan secara untuk merendah ya monggo dolan tengen gubuk kula kan omahe magrong-magrong rumahnya sangat bagus tapi disebut gubuk gitu kan melebih-lebihkan atau di dekat tempat kelahiran saya sana ada namanya curug ya curugnya itu bertingkat 3 tapi disebut curug sewu karena banyak kan sewu itu kan banyak ya kalau sewu tenan bisa tekan laut belum rampung gitu ya 1000 undak-undakan nah, itu 3 aja udah disebut 1000 kan banyak itu kan hiperbola curug sewu curugnya banyak nah ini bisa jadi kalau pengen mengatakan bahwa rokoknya ini adalah yang paling utama bisa memberikan fantasi dan sebagainya bisa jadi rokoknya misalnya ya rokoknya entah di sini asapnya itu wuss gitu memenuhi ruangan ya dari rokok asapnya memenuhi ruangan dan makanan-makanan ini itu berasal dari
asapnya rokok itu gitu kan. Jadi makanan-makanan ini, minumannya itu menyatu dalam apa asapnya rokok. Wah, itu akan semakin bisa menekankan tentang bahasa visual bahwa ini rokoknya yang penting. Rokoknya yang bisa memberikan imajinasi-imajinasi tertentu. Nah, gitu. Kalau ini kedudukan rokoknya masih masih belum istimewa ya, masih sama dengan unsur-unsur yang lain. Dari segi bahasa ungkap, dari segi teknis luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita ke karyanya Mas eh, karyanya Mas Hilma ya, Mas Ahmad Fauzi. Ini beberapa detail-detailnya aja sih, yang lain ini ya. Ini aslinya kita baca, ini menarik ya. Nah, sekarang sebelum kita baca, ini sudah enak ya dari tampilan seperti ini kita tahu, wah ini layangan. Ini semacam layang-layang. Nah, layang-layang hubungannya karo cah cilik. Nah, paling nggak sudah dari situ aja kita sudah bisa menangkap. Kita belum baca dulu. Wah ini layangan. Dari bentuk tafrilnya, bentuk kanvasnya. Terus kita lihat apa unsur-unsur visualnya ini begini ya berdirinya. Yo, ini ada kehidupan-kehidupan di desa gitu ya, ada rumah, ada kehidupan orang ya. Ini kisah-kisah kehidupan, ya bisa jadi kehidupan-kehidupan di seputar rumah tangga atau tetangga kan gitu. Kalau kita lihat, misalnya ada ini ya, ada rumahnya ini, ada orang yang ada di dalam, ada burung gitu kan. Ini tidur, tidur seperti ini apa ya? Melamun gitu kan, melamun. Ya seputar itu. Berarti eh, kalau kita lihat ya tanpa melihat judul ya, belum melihat judul, belum melihat deskripsi. Oh, ini kemungkinan tentang permainan pada masa kecil, tentang kehidupan pada masa kecil, kehidupan di rumah tangga atau kehidupan di tetangga gitu. Nah, kok ada mata? Ya, mungkin ada sesuatu matanya dan kuat dan besar. Mungkin ada sesuatu yang mengawasi, kan gitu kan? Sesuatu yang mengawasi terhadap kehidupan itu. Siapa yang mengawasi? Ya, kita belum tahu ya. Nah, itulah perlunya deskripsi kan. Berarti kan kita perlu membaca deskripsinya. Yang itu nanti kalau Mas Fauzi jadi seniman terkenal, ya menjadi deskripsi yang terkenal juga. Seperti tadi kan dunia Christina tadi, Christina Ward, itu kan sebelum Andrew White terkenal ya siapa yang tahu kan. Tetapi begitu ditulis di dalam buku-buku seni rupa awalnya oleh kurator, ya, semua orang jadi tahu kan, tentang oh ini ternyata tentang dunia Christina yang polio. Nah sekarang coba kita lihat ya karyanya Mas Fauzi ini. Melamun. Oh, berarti ini ya, tokoh utamanya yang besar itu ya, yang melamun. 2023, 130, 123, Akil Kampas, pemikiran makhluk. Memvisualkan, oh, memvisualkan. Kalau V itu kayaknya nggak lulu kan. Kalau F lulu, P lulu ya. Memvisualkan lamunan seorang manusia di atas dunia hitam yang lamunannya berisi kesedihan. Loh, kesedihan ya. Karena belum bisa berbuat baik kepada sosok yang melahirkannya. Ibuku kini sudah tua. Kakinya mulai terasa sakit-sakitan sehingga perlu memakai tongkat. Telah ia habiskan masa mudanya untuk berjualan kacamata keliling demi menghidupiku. Jalannya menanjak panas matahari sudah ia lewati agar aku tumbuh menjadi besar. Namun ketika aku sudah besar dan dia mulai menua, aku belum bisa membalas kebaikannya. Meskipun seisi dunia diberikan, tidak akan bisa membalas jasanya. Manusia yang melamun merasa lemah, namun dalam lamunannya terselip suatu harapan ke langit. Wahai Tuhan yang maha kaya, tiada daya dan upaya kecuali atas izinmu semua karunia adalah darimu.
Manusia hanyalah jembatan, izinkanlah aku menjadi jembatan karuniamu untuk kedua orang tuaku. Izinkanlah aku memperbaiki rumahnya, aku ingin melihatnya hidup dengan ketenangan beribadah, menjaga kehormatan mereka dari orang-orang yang hendak mentertawakan di rumah yang sederhana. Tidak perlu bersusah payah mencari biaya untuk hidup karena sudah disediakan. Izinkan mereka menyiapkan bekal untuk pulang di hari tuanya sebelum keranda menyebutnya untuk meninggalkan dunia. Begitu kira-kira lamunan manusia yang sampai sekarang belum diketahui identitasnya. Terima kasih. Kritik dan masukan sangat bermanfaat untuk saya Pak, dan pada karya ini saya pakai travel layangan. Ya, betul kan? Berarti sudah kena ini travel layangan yang menjadi tanda melayang-layangnya suatu pemikiran dalam lamunan. Mohon maaf bila kepanjangan. Nah, eh, ternyata layangannya itu untuk apa tadi? Menjadi tanda melayang-layangnya. Layangan kan identik ya dengan permainan anak-anak. Dan tadi yang diceritakan bagaimana ketika masa kecil itu diasuh oleh ibunya. Nah, ibunya yang mana tadi yang memakai tongkat? Ini yang melamun sudah oke ya. Yang melamun oke ya. Cuma kalau ibu tadi sebagai hal yang utama, sebagai hal yang apa? eh, menjadi tokoh utama juga ya selain orangnya ini, selain orangnya yang melamun ini, mungkin ibunya ini perlu diwujudkan ya, ibu yang sudah menua gitu ya, dengan memakai tongkat. Nah, ini belum belum terlalu. Oh ini ya mungkin ya. Ini ibunya ya, ibu dengan tongkat ya. Nah kalau ibu dengan tongkat itu sebagai cerita utamanya, tetapi eh, apa kurang jelas ya mungkin perlu di ya nih, perlu di buat lebih lebih kuat lagi ya, lebih jelas lagi. Nah begini Mas, ini kan Mas Fauzi memakai apa warna hitam putih ya, hitam putih abu-abu gitu ya. Eh, Kekuatan hitam putih dan abu-abu. Kelebihannya hitam putih dan abu-abu pasti dia harmoni, ya udah itu enak. Nah, tetapi mau nggak mau kekuatannya ada pada tonalitas ya, gelap terang. Dan Mas Hoyi sudah mencoba membuat itu ya di sini cenderung gelap gitu ya. Sorry, cenderung terang ya di tokoh utamanya ini. eh yang mungkin bisa dipakai sebentar ya. Saya lihat bagaimana foto-fotonya ini, apakah saya karena pernah mengomentari warna di Mas Fauzi ternyata oke. Okay. Wah, artistik. Apik Mas ini. Udah bagus ini. Detail-detailnya juga bagus ini. Oh, bagus banget ini. Oke, detail-detailnya bagus. Oh, ini ya. Ibunya ini ya. Oke, ini pengulangan. Ya, karena karyanya Mas Fauzi ini kan penuh cerita ya, penuh cerita. eh Maka detail-detail seperti ini memang perlu. Bagus ini. Ya, oke. Tekniknya juga sudah menarik. eh yang kelihatan lepas ini mata ini ya. Nah, kita lihat-lihat dulu. Oke. Oh, bagus. Warnanya bagus. Oh, ini tapi ada semacam kuning-kuningnya ini ya. Saya nggak tahu kalau pengen apa? Pengen konsisten di memang grey ya. eh, Black, white, grey, ya mungkin perlu yang ada bocor-bocor kuning seperti ini perlu perlu dipikirkan ulang ya. Apalagi kalau memang ini ada ketentuan pameran harus hitam putih, nggak boleh ada unsur warna lain. Nah itu mungkin perlu dipertimbangkan ya warna-warna yang ada di luar warna uh, hitam dan putih. Nah, apakah ini tadi tentang, nah ini mungkin nih Mas Fauzi yang perlu, wahai Tuhan yang Maha Kaya tiada daya, semoga bukan ya.
Kalau ini digambarkan sebagai mata Tuhan, nah itu yang perlu dipikirkan ulang kan, karena uh, bagaimana ini tadi kan hubungannya dengan ibadah dan sebagainya kan. Itu kan ada laisa kami selihi sayun, yang tidak ada sesuatu yang setara dengannya itu ya, kalau digambarkan tentu menjadi tidak tepat ya. Oke, itu saya baca dulu ya komentar-komentarnya. Sudah jernih ya, Mas Mul. Pak, barusan saya menyusulkan komentar pribadi di tugas 12 seumpamanya punya saya tadi belum tercantum. Oke, kita lihat ya. Nah, oke. Oh, nah sekarang sudah ya kita baca ya. Wes kita edane saiki Mas Andi. Ketularan ketularan kancani. Nah, iki yang saya tunggu Pak dosen OTW revisi ketularan Mas Mul. Ora edan ora komanan. Ora loman ora eh, ra oman, ra loman, ra oman. Mas Mul, kok nganggo Mas ora nganggo Mas. Nama Mul tahun dedil. Judul kok tahun, judul dedil kacan. Malah bisa ketularan Mas Mul. Tahun 2023 155 175 media campuran di kanvas sampai meter waktu konten hujan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, nilai ekonomis yang tinggi sehingga eksploitasi terhadap hutan. Oh, hutan. Wah, jangan salah-salah ngopo ya. Aku karo Mas Mul bisa salah-salah ya. Hutan memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga eksploitasi terhadap hutan terus berlanjut sampai hari ini. Tidak sulitnya membuat perizinan pemanfaatan hutan dan banyaknya sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai pekerja mendorong banyak perorangan atau kelompok berinvestasi. Kebakaran hutan, hilangnya habitat hutan, semakin berkurangnya luas kawasan hutan adalah contoh nyata dampak eksploitasi hutan. Hutan adalah paru-paru dunia, unsur krusial dalam keberlangsungan hidup bumi yang sudah selayaknya kita menjaga hutan agar keberlangsungan siklus kehidupan di bumi tetap terjaga. Wow, ini tentang hutan ya. Kita sama sekali tadi ketika belum ada deskripsinya, kita sama sekali tidak membahas tentang hutan. Karena apa? Karena sama sekali tidak muncul representasi hutan. Kalau di sini ada sesuatu yang mirip pohon ya, pohon yang banyak. Ini belum cukup untuk disebut hutan karena masih tertata rapi kan. Hutan itu kan tidak rapi kan. Hutan itu tumbuhannya macam-macam, terus uh, uh, sangat rungkut gitu ya, sangat padat, sangat rimba gitu. Yang dieksploitasi kan hutan-hutan itu. Sementara yang kita lihat secara keseluruhan ini tempat-tempat luas ya, tempat-tempat luas. Kalau toh eksploitasi hutan, hutan itu eksploitasinya menjadi apa ya? Menjadi misalnya tadi apalagi kebakarannya. Kebakarannya mana? Belum terasa kebakarannya. Oh ini ya maksudnya di sini ada gunung-gunung. Ini masih belum tampak sebagai api. Nah, begini, Mas Mul sebenarnya ketika memakai bahasa ungkap atau cara ungkap atau konsep perwujudan yang seperti ini sebenarnya memiliki banyak sekali kesempatan untuk menggambarkan hal itu. Misalnya, contoh ya, eh, kalau hutan itu kan satu ya, misalnya dengan yang ditebangi atau gitu ya, misalnya gini, rodo rodo ngidan sidik ya, misalnya. Ini ono hubungannya karo bahasa Indonesia tapi nggak apa-apa mungkin orang luar juga tahu. Gundul gitu ya, ada orang kepalanya ini kan belum dimanfaatkan. Bode gitu ya, kene iki ndas wong ya, apa kepalanya ini ya, kepalanya. Terus di kepalanya itu tumbuh tumbuh pohon-pohon ini, terus ada yang sudah mulai ditebangi ya, tadi gundul ya, gunduli wong ya. Aslinya kan gunduli hutan. Nah, kalau kita lihat Mas Mul ini ya, dari bentuk-bentuknya kan bentuk-bentuk liar ya, bentuk-bentuk liar, bentuk-bentuk yang goresannya
lebih ke arah naif ya, kekanak-kanakan. Oh, tetapi cara eh, cara ber apa ya, cara pandang Masmul itu masih realistik. Cara komposisi Masmul itu masih apa adanya, realistik. Cara Masmul masih melihat ininya semua eh, berlangsung pada suatu lanskap, berlangsung di suatu wilayah, berlangsung di dalam suatu tanah eh, yang yang realistik. Coba bayangkan ya, misalnya pandangannya Mas Pul karena bentuknya sudah seperti ini tidak lagi realistik. Misalnya ya, karena ini kan sudah figur-figur ini ya, hutan-hutannya itu ada di gundulnya gitu ya, ada di kepalanya. Atau hutan-hutannya itu karena mau dimakan ya. Tadi kan ada kapitalisme dan sebagainya ya, yang mau mengeksploitasi hutan. Justru hutan-hutannya itu dimakan gitu ya. Hutan-hutannya itu ada di dalam mulut misalnya gitu. Atau misalnya ini kan mau dikorupsi misalnya hutan. Ini kan ada bawa ini ya, bawa apa? Koper ya, orang bawa koper. Oh ini sedang kong kali kong ya, dengan yang lain. Wah itu kopernya ini isinya hutan kan gitu. Hutan itu sudah ada di koper dia. Wah, itu kan lebih ini, lebih mengena, lebih bahasanya itu lebih to the point ya, atau lebih hiperbola juga ya, lebih hiperbola. Ketimbang hutannya ini hanya sebagai background. Ini kan kita masih belum melihat hutan di sini ya. Masih melihat ya ini semacam pemandangan indah gitu atau taman gitu. Bagaimana hutan itu dieksploitasi. Nah, ya, dari konsep yang panjang itu disederhanakan. Hutan dieksploitasi oleh siapa? Oleh konglomerat misalnya, oleh pengusaha dan penguasa. Atau kalau hutannya itu nah, di dalam kopernya ini atau di dalam mulutnya atau di dalam apa kalau penguasa itu apa? Di dalam eh, apa namanya, dasinya. Wow, dasi-dasinya ini terdiri dari hutan ya, yang yang wah ini orang kecil buah sini gede isinya wit-witan hutan gitu, terus di sebelah pojoknya itu terbakar nah gitu. Jadi Mas Mel cobalah lepas dari gravitasi ya gitu, dari gravitasi realistik sehingga nanti bisa mewujudkan bahasa-bahasa ungkap yang lebih ini ya, lebih sama nakalnya dengan bentuk visualnya. Ah, gitu cuy. Saya baca dulu. Eh, Mas Ahmad Fauzi. Ampun Pak, itu tanda dari penglihatan pemikiran. Oh, oke, makanya saya buat penglihatan dengan pengulangan mata di tempat lain sebagai tanda saya melihat dalam pemikiran. Oh, oke, aman. Dan bulan saya tempatkan di bawah tanda dengan harapan menjadi tanda bahwa saya meminta kepada yang di atas. Oke. Karya saya belum masuk ya Pak. Kalau belum dibahas minggu depan gak apa-apa Pak. Jadi rasa-rasanya sudah posisi sen langsung jalan ke Jakarta. Ini juga sambil nyetir. Oke, saya lihat ya Mas Mas Kusrita ya. Kusrita. Kusrita. 59 ini. Oh, ini kan bukan yang kemarin ya. Yang kemarin. Ini yang kemarin ya. Oh, sorry. Oh, oke, sudah masuk, Mas. Oke, baik. Oh, kita baca ya. Nah, ini apa yang dipakai Mas Kustrita ini tidak seperti Pit Mondrian ya, tidak seperti Raden Saleh ya, tidak seperti Jacques Louis David, tidak seperti Mas Mul, tidak seperti Mas Ediso, tidak seperti Mas Ahmad Fauzi ya, tetapi formalisme. Jadi
Narasi yang ingin disampaikan ya narasi tentang bentuk itu sendiri. Maka konsekuensinya apa? Oh, eksplorasi bentuk habis-habisan. Karena dia tidak berhutang dalam tanda petik dengan cerita-cerita, narasi-narasi di luar dirinya, di luar lukisan. Ini suatu uh, apa ya? uh, Strategi atau suatu jurus ya yang memang tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk menghadirkan sesuatu yang memukau jika tidak terus-menerus bereksplorasi. Nah, kita lihat ya dari dulu sampai sekarang Mas uh, Kusrita mencoba itu ya, eksplorasinya terus-menerus. Baik kita baca ya. Red Splash Eksplorasi 05 2023 120 90 cat akrilik di kanvas. Pigmenternya unsur kebutuhan lukisan dari kombinasi garis dan warna dan cara yang terkontrol dan tidak terkontrol. Kontennya menghadirkan kebutuhan lukisan dengan satu bidang dan garis bertumpuk yang sebagian adalah melengkung dengan background spontanitas lelehan maupun cipratan dengan sedikit aksentuasi warna merah yang menonjol dan tambahan cap lingkaran. Kemudian menambahkan objek pantulan cahaya sebagai center of interest dengan sedikit pendaranya. Oke, ini ya. Nah, uh, kalau dari apa teknis, dari visual, dari ke apa keperfikan, kesempurnaan pengerjaan, dari rampungnya garapan, dari harmoni, luar biasa. Luar biasa karya ini. Luar biasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan narasi tadi, narasi apa yang di mau disampaikan Mas Kusrita? Narasi formalisme, bagaimana dia mengolah teknik, bagaimana dia mengolah bentuk, bagaimana dia memadukan cipratan, uh, airbrush, garis, semuanya dikerjakan dan berhasil memang. Nah, Mas Gus, dan ini saya yakin Mas Gus sudah tahu, punya uh, uh, tanggung jawab dalam tanda petik ya, untuk terus-menerus melahirkan sesuatu yang baru. Dan kita lihat ada. Meskipun ini sesuatu yang baru yang dihadirkan, itu kadang memang terasa ada lompatan, kadang misal ada pengulangan, nggak apa-apa juga ya. Kalau kita lihat Pit Mondrian tadi kan yang uh, seri lukisan seperti yang komposisi tadi disampaikan ya, Pit Mondrian ini juga banyak sekali kan. Nah misalnya ini gitu kan, banyak sekali kan serinya Pit Mondrian yang ini. Tidak apa-apa. Meskipun begini, tidak apa-apa, tetapi uh, sebagaimana dulu pernah kita pelajari ya, seniman itu pencarian tiada henti. Cobalah Mas Gus, karena ini sudah banyak yang seperti ini yang keluar ya, itu kalau pengen membuat sesuatu yang cukup berbeda, tetapi tetap benang merahnya ada loh ya, tidak tidak terus benar-benar berbeda terus nggak ada hubungannya ya, berbeda seperti ini tetapi ada unsur berbedanya. Permainannya bisa di macam-macam ya. Pernah saya sampaikan juga ya. Bisa dibentuk tafrilnya, bisa di materialnya. Materialnya misalnya ya kalau kita eh, selalu belum pernah ya Mas Gus misalnya untuk karya ini selalu pakai kanvas. Cobalah misalnya kanvas dengan imbuhan atau separuh ya kanvas dan kaca misalnya. Jadi ada beberapa unsur kaca ya misalnya dibuat dari kaca cermin misalnya.
Tentu nanti ada hubungannya dengan materinya juga kan, karena cat cermin itu juga berbeda. Oh, ini eh, antara cipratan, kombinasi airbrush, dan kombinasi dari pantulan cerminnya itu. Jadi cerminnya yang memantul ya, karena itu cermin ya, kaca cermin. Itu kan memantul. Nah, memantulnya itu adalah bagian dari unsur lukisan. Nah, gitu kan. Jadi di situ orang nonton ada dirinya, ada di cermin, itu adalah bagian dari isi lukisan. Nah, misalnya begitu. Jadi eh, seperti yang Mas Gus sudah tahu ya, akan ada eksplorasi. Sekarang cobalah apa ya yang sama sekali belum dieksplorasi. Nah, memang kanvasnya belum dieksplorasi, bisa saja. Atau seperti ini ya, Mas Ahmad Bayu ini eksplorasi yang misalnya tafrilnya kan, bentuk layang-layangnya. Nah, Mas Gus cenderung vertikal, vertikal. Eh, Coba horizontal, vertikal horizontal sudah sangat biasa. Coba diagonal, coba tidak di span. Nah, misalnya gitu. Itu eksplorasi-eksplorasi eh, yang jauh tetapi sekaligus masih di rumah ya, masih maksudnya masih ada benang merah ya, dengan konsep utamanya yaitu eh, antara apa bentuk terkontrol dan tidak terkontrol itu masih masih nyambung. Nah, gitu ya. Oke, itu saya baca terus kita nilai ya. Hmm, siapa besok minggu depan Edan wis. Oke ya. Ini artistik ya, nih artistik artistik lah ya, tapi tadi ya tentang hutannya belum terasa. Yo apa ya? Ya, karena belum terasa ya BA lah ya. BA plus atau amin min. Nah, artistik artistik ya. Yo amin min lah dari visual, tapi dari konsep kurang. Apa jadinya ya? BA plus plus. BA plus plus ya. BA plus plus ya. Oke. Ini Mas Wol. Ini Mas Edi ya. Tadi ya tentang bagaimana mengungkapkan ini lebih terasa Gaza ya. Ya ini apa ya? B lebih, B plus plus oke. BA visualnya kurang. B plus plus lah ya. Temanya saya sangat suka. Temanya saya suka. Tapi eksekusinya lah yang belum ya. Berarti yo B plus plus ya. Terus cipratannya ini sayang ya, cipratannya ini belum belum menyatu dengan yang lain. Oh, ini like, dibikin misalnya apa ya, Dome of the Rock-nya ini ya separuh terciprat, nah gitu kan. Jadi Dome of the Rock itu pecah, terciprat, merah, nah gitu. Jadi tidak cipratannya tiba-tiba langsung menyembur dari dalam tanah, gitu ya. Gitu ya. Hmm, tadi apa? B lebih ya. B plus berani, B plus plus berani. BA visualnya belum. BA main main dari persoalan visual banyak yang perlu digarap lagi ya. Berarti B plus plus ya. B plus plus ya. B plus plus ya. Oh, belum tak nilai loh, sorry. Tadi apa? BA plus plus 86. 86. Oke. Ini B plus plus 71. Ini
visualnya A, tapi center of interest tadi ya, sama imajinasi tentang rokoknya itu yang perlu digarap lebih lanjutnya. Yo, amin min lah, amin min, amin min, amin min. Mana kok? Jadi amin. 89. 89. 89. Terus Mas Soy, pasti di sini ngomongnya. Ini masih kelihatan nggak sebentar? Oke. Ini jadi nggak kelihatan. Caranya gimana ya? Ini dulu aja. Ini Mas Fauzi. Oh, beranilah ya, A ya. Berani A. 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 Ini mana tadi? Nilainya ini A. 95. 95. Terus Mas Kus, yo, berani ya. Amin lah ya. Menunggu ini ya, menunggu sesuatu yang kejutan yang benar-benar mengejutkan. Kejutan yang benar-benar mengejutkan ya dari Mas Kus ini. Amin. 91. 91. Oke, rekan-rekan